Baiklah, perkenalkan nama saya Ricarson, NIM 19 12 11 643 dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3C Stikes Mercubuak Vijaya Padang. Baiklah, pada video kali ini di sini saya akan mempresentasikan mapping saya tentang gagal jantung. Baiklah, yang pertama di sini ada definisi. Definisi dari gagal jantung ini sendiri yaitu kegagalan jantung dalam memumpahkan darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian di sini ada etiologinya, yaitu karena pertama itu terjadi karena penurunan kontraktivitas miokard, kemudian peningkatan kerja miokard berlebihan, kemudian kebutuhan tubuh yang meningkat. Kemudian di sini ada klasifikasinya. Klasifikasi dari gagal jantung ini sendiri terbagi atas dua bagian. Yang pertama secara fungsional terbagi lagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu asimptomatis atau dalam kelas 1, kemudian gejala muncul pada aktivitas berat di kelas 2, kemudian gejala muncul pada saat aktivitas ringan pada kelas 3, dan gejala muncul pada saat istirahat atau kelas 4. Kemudian klasifikasi selanjutnya itu terjadi karena kegagalan arah belakang dan depan, kemudian kegagalan akut dan kronik, kemudian kegagalan sisi kiri dan kanan, kemudian sindroma curah jantung rendah dan tinggi, kemudian disfungsi sistolik dan diastolik. Kemudian pada kasus gagal jantung, di sini ada manifestasi klinisnya. Yang pertama itu karena kelelahan, kemudian dyspnea, kemudian takikardi, kemudian edema, kemudian selanjutnya itu karena nokturia, kemudian perubahan kulit, kemudian perubahan memori dan perhatian, kemudian nyeri dada dan perubahan berat badan. Kemudian pada kasus gagal jantung di sini ada patofisiologinya. Dalam patofisiologi terbagi atas 4 bagian. Pertama itu pengisian diastolik meningkat, kemudian terjadinya hipertensi, kemudian terjadinya malfungsi katup, kemudian terjadinya kontraktivitas disfungsi ventrikel kiri. Nah, pada pengisian diastolik meningkat, yaitu terjadi penurunan isi sekuncup, sehingga menyebabkan beban ventrikel meningkat. Kemudian pada kasus hipertensi, terjadi nekrosis sel otot jantung, sehingga mengakibatkan hipertrofi ventrikel. Kemudian pada malfungsi katup, menyebabkan peningkatan beban awal, kemudian pada kontraktivitas disfungsi ventrikel kiri menyebabkan tekanan ventrikel kiri naik. Kemudian pada gagal jantung ini terbagi lagi. Kemudian selanjutnya terbagi lagi sehingga dari hasil tersebut mengakibatkan atau terbagi lagi atas 2 bagian, yaitu pertama itu pada gagal jantung terjadi penurunan curah jantung, kemudian terjadi kongesti pulmonalis. Pada kasus penurunnya curah jantung terbagi atas 2 bagian lagi. Yang pertama itu terjadi aktivitas RAA, kemudian hipertrofi ventrikel. Pada aktivasi RAA terjadi peningkatan reabsorpsi Na+ dan H2O, sehingga mengakibatkan atau terjadi ekskresi Na+ dan H2O dalam urin, sehingga menyebabkan risiko ketidakseimbangan cairan. Jadi untuk diagnosa risiko ketidakseimbangan cairan, untuk SLK-nya di sini keseimbangan cairan dan psikinya manajemen cairan. Kemudian selanjutnya pada hipertrofi ventrikel itu terjadi peningkatan pengaliran LVEP, sehingga terjadi aliran darah ke jantung tidak adekuat, sehingga menyebabkan penurunan curah jantung. Nah, untuk diagnosa penurunan curah jantung ini sendiri, SLKI-nya di sini curah jantung, kemudian CT-nya perawatan jantung. Nah, pada kasus gagal jantung, pada pasien yang terjadi penurunan curah jantung, dapat terjadi shock kardiogenik, sehingga pada penderita gagal jantung tersebut dapat menyebabkan kematian.
Kemudian selanjutnya itu pada konveksi pulmonalis. Pada konveksi pulmonalis ini terjadi pembesaran cairan alveoli sehingga mengakibatkan gangguan pertukaran gas. Nah, pada diagnosa gangguan pertukaran gas, SLKI-nya terjadi atau dapat diangkat yaitu pertukaran gas. Kemudian psikinya, pemantauan respirasi, dan pemberian obat. Kemudian pada kasus gangguan pertukaran gas, itu dapat terjadi edema paru pada pasien gagal jantung, sehingga mengakibatkan pengembangan paru yang kurang optimal, dan sehingga terjadi atau mengakibatkan pola nafas tidak efektif pada penderita gagal jantung tersebut. Untuk SLKI-nya, di sini ada pola nafas, kemudian psikinya manajemen jalan nafas. Kemudian pada kasus gagal jantung ini sendiri juga ada penata laksanaan yang dapat dilakukan. Untuk penata laksanaannya terbagi atas beberapa macam. Yang pertama itu menurunkan volume intravaskuler, kemudian menurunkan venous return, kemudian menurunkan afrelut, kemudian meningkatkan pertukaran gas dan oksigenasi, kemudian meningkatkan fungsi jantung, kemudian mengurangi kecemasan. Kemudian pada kasus gagal jantung ada beberapa komplikasi yang dapat terjadi. Untuk komplikasinya itu terbagi atas beberapa macam. Yang pertama dapat terjadi kerusakan atau kegagalan ginjal. Kemudian dapat terjadi masalah katup jantung. Kemudian terjadi kerusakan hati. Kemudian terjadi senam jantung dan stroke. Kemudian terjadi efusi pleura. Kemudian terjadi aritmia, kemudian terjadi trombus ventrikel kiri, kemudian terjadi shock kardiogenik, dan dapat terjadi juga edema paru pada kasus atau penderita gagal jantung tersebut. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan janggal kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan terima kasih.